Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penguji yang telah berkesempatan hadir dalam rangka kegiatan sidang prakerin ini. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan prakerin saya yang berjudul Analisis Proximat pada sampel sosis daging kombinasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Maulana Kamil dari kelas 13-2. Berikut merupakan daftar isi dari materi yang akan saya paparkan, yaitu meliputi latar belakang, gambaran wilayah praktik, metode analisis, hasil analisis, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Sosis merupakan salah satu daging olahan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya menjadi lauk pauk karena cukup mudah dan cepat dalam penyajiannya. Namun, seperti yang kita ketahui, sosis ini telah melalui berbagai macam proses dalam pengolahannya, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dari bahan baku yang dipakai hingga menjadi produk sosis tersebut. Yang menjadi alasan perlu dilakukan analisis proksimat untuk mengetahui nilai dari nutrisi yang terkandung dalam sosis tersebut, seperti kadar lemak dan protein. Selain itu juga untuk menjadi indikator awal keamanan pangan, contohnya pada parameter kadar air dan kadar abu. Seperti yang kita ketahui, jika kadar air dalam suatu sampel sosis ini tinggi, maka pertumbuhan mikroba akan semakin cepat, dan akan semakin cepat pula sampel sosis ini akan mengalami kerusakan. Sedangkan untuk pada parameter kadar abu, dapat menjadi indikator awal tentang adanya kontaminasi benda asing seperti logam berat, apabila nilai yang didapatkan itu tinggi. Maka dari itu, sangat penting atau sangat perlu untuk dilakukan analisis proksimat agar mengetahui kualitas dari sampel sosis tersebut. Selanjutnya ada gambaran wilayah praktik. PT Embrio Biotekindo terletak di Jalan Villa Indah Pajajaran, Blok B17, Pulau Armin, Bogor, Jawa Barat. Didirikan pada 15 Februari tahun 1999 oleh Profesor Dr. F.G. Winarno sebagai CV Embrio Biotekindo dan berubah nama menjadi PT Embrio Biotekindo pada tanggal 19 Januari tahun 2002. PT Embrio Biotekindo memiliki 5 divisi. Salah satu divisinya yaitu Embrio Food Laboratory, yang merupakan divisi tempat di mana saya ditempatkan. Embrio Food Laboratory telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sebagai laboratorium pengujian sejak 2 Juni tahun 2000 karena telah memenuhi persyaratan ISO 17025. Berikut merupakan unit kerja di mana saya pernah ditempatkan. Yang pertama, ada unit kerja kimia, saya pernah ditempatkan selama 3 bulan, dan juga unit kerja mikrobiologi selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya ada metode analisis. Pada analisis proksimat dilakukan 4 parameter. Yang pertama ada penerapan kadar air, kemudian ada penetapan kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Untuk penetapan kadar air menggunakan standar metode SNI 012981 tahun 1992 tentang makanan dan minuman. Dengan prinsip sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius dan ditimbang hingga didapatkan bobot tetap. Kemudian ada penerapan kadar abu menggunakan standar metode SNI 012981 tahun 1992 dengan prinsip sampel dipijarkan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius hingga menyisakan sisa pijar. Kemudian ditimbang hingga didapatkan bobot tetap. Lalu ada penetapan kadar protein menggunakan standar metode yang dikembangkan oleh PT Embrio Biotekindo, yakni IKKP4 trimetrik, dengan prinsip mengubah nitrogen yang ada pada sampel menjadi amonium sulfat dengan bantuan H2SO4. Kemudian diuraikan oleh NaOH menjadi gas amoniak yang akan diikat oleh larutan penjerap asam borat, yang kemudian akan dititar
dengan menggunakan HCl hingga didapatkan titik akhir berwarna merah dengan bantuan indikator BCGMM. Dan yang terakhir ada penetapan kadar lemak. Menggunakan standar metode IKKP3 hidrolisis coklat dengan prinsip sampel dihidrolisis dalam suasana asam untuk membebaskan asam yang terikat, kemudian dicuci dan disaring hingga bebas asam. Lalu sampel dikeringkan di dalam oven dan dimasukkan ke dalam hose. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan heksana hingga proses ekstraksi sempurna. Kemudian dikeringkan sampel di dalam oven dan ditimbang hingga didapatkan bubur tetap. Hasilnya akan dibandingkan dengan regulasi yang berlaku, yakni SNI 3820 tahun 2015 tentang sosis daging kombinasi. Berikut merupakan penetapan kadar air. Berikut merupakan bagan penetapan kadar air. Sampel ditimbang 1,5 gram di dalam kotak timbang kosong yang telah diketahui bobot kosongnya. Kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam, lalu didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang hingga didapatkan bobot tetap. Untuk repetisi kedua dan selanjutnya, sampel hanya perlu dilakukan pengeringan selama 1 jam saja, kemudian ditimbang dan kemudian didinginkan dan ditimbang. Selanjutnya ada bagan penetapan kadar abu. Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram di dalam cawan porselen yang sudah diketahui bobot kosongnya. Kemudian sampel diperarang menggunakan hot plate dengan suhu yang bertahap hingga pengarangan sempurna. Dengan ciri sudah tidak terbentuk asap lagi. Lalu sampel dipijarkan di dalam tanur pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius selama semalam. Kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang hingga bubur tetap. Untuk repetisi kedua dan selanjutnya, sampel hanya perlu dipijarkan selama 1 jam saja di dalam tanur, kemudian didinginkan dan ditimbang hingga didapatkan bubur tetap. Kemudian ada bagan penetapan kadar protein. Sampel ditimbang 0,51 gram menggunakan aluminium foil dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung buci. Sampel kemudian ditambahkan 1 tablet Keldal dan juga ditambahkan H2SO4 pekat 25 ml yang dilakukan di ruang asam. Kemudian didestruksi pada suhu 420 derajat Celcius selama 2 jam hingga proses destruksi sempurna, ditandai dengan larutan yang jernih. Setelah proses destruksi selesai, kemudian sampel didinginkan terlebih dahulu, lalu diencerkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah berisi beberapa mili Aquades, dan juga ditempatkan di baki yang berisikan air, karena H2SO4 akan menghasilkan panas apabila bertemu dengan air. Kemudian ditera dan dihomogenkan apabila larutan tersebut sudah dingin. Selanjutnya, sampel dipipet sebanyak 5 ml ke dalam tabung buci baru, kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Lalu disiapkan penampung asam borat 2% sebanyak 10 ml, dan ditambahkan indikator BCGMM sebanyak 10 tetes. Sampel yang berada pada tabung buci kemudian dimasukkan ke dalam alat destilasi, lalu ditambahkan NaOH 30% hingga suasana basah, yang dapat dilihat dari larutannya berwarna merah muda. Kemudian didestilasi selama 5 menit. Setelah proses destilasi selesai, sampel kemudian dititar dengan menggunakan HCl 0,01N hingga didapatkan titik akhir berwarna merah. Dan juga dilakukan blanko yang perlakuannya sama dengan sampel, hanya saja tidak berisikan sampel, namun hanya berisikan reaksi saja. Selanjutnya yang terakhir ada bagan penetapan kadar lemak. Sampel ditimbang sebanyak 1,5 gram di dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 20 ml Aquades, lalu ditambahkan 30 ml HCl 25% di ruang asam dan dihidrolisis dengan menggunakan hot plate selama 15 menit.
Dalam setiap 5 menitnya perlu dikocok, untuk meratakan proses hidrolisisnya. Setelah proses hidrolisis sempurna yang ditandai dengan larutan berwarna hitam, kemudian ditunggu hingga dingin, lalu disaring di menggunakan kertas saring, taberabu dan dicuci hingga bebas asam menggunakan, Aquades panas. Setelah sampel telah bebas asam, kemudian dimasukkan ke dalam oven hingga setengah kering, lalu dilipat dan dimasukkan ke dalam huls dan dilanjut dengan proses, ekstraksi selama 2,5 jam dengan menggunakan heksana ke dalam labu lemak yang sudah diketahui bobot kosongnya. Eee, Dilakukan proses ekstraksi hingga sempurna, dengan ciri-ciri heksan yang ada pada pipa soklet itu sudah tidak berwarna lagi atau, jernih jernih tak berwarna, yang menandakan bahwa lemak telah turun semua ke dalam labu lemak. Setelah itu heksan disuling, kemudian labu lemak dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan heksan yang masih tersisa pada labu lemak tersebut. Kemudian labu lemak didinginkan dan ditimbang hingga didapatkan bobot tetap. Berikut merupakan tabel hasil analisis. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa hanya kadar air yang belum memenuhi, standar, di mana standar yang berlaku yaitu, dengan maksimal 67%, sedangkan hasil yang didapat yaitu 67,63%. Nah, standar acuan ini, mengacu pada SNI 3820 tentang sosis daging kombinasi. Sedangkan untuk kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak telah, memenuhi standar. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis proximat yang telah dilakukan dengan menggunakan standar metode SNI 2981 tahun 1992, IKKP 3 hidrolisis soklet dan IKKP 4 filtermetrik, kemudian hasil yang didapat dibandingkan dengan SNI 3820 tahun 2014 tentang sosis daging kombinasi, didapatkan kesimpulan bahwa kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, untuk kadar air masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.